kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh memuji memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Bahkan kami sudah mendengarkan kesaksian yang begitu memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang sederhana ini, pengurapan-Mu atas semua kami yang hadir, yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh pengurapan-Mu Tuhan. Karena kami tidak dapat kuat menghadapi hidup ini tanpa Tuhan, tanpa pengurapan-Mu hari lepas hari dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Selamat datang Pak Johan. Saya tetap Pak Johan, saya tidak bilang bajak laut atau yang lain. Ya, tetap Pak Johan. Sesudah perkenalan kita 10 tahun yang lalu ya Pak ya? 9 ke 10 tahun ya. Udah 10 tahun kita kenal beliau ini. Dan sudah ya, kalau dulu dalam sebulan kayaknya Pak Johan suka ke rumah ya. Kita di rumah dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam Pak ya. Ya puji nama Tuhan. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan dalam pelayanan, ya itu dia. Untuk segala sesuatu memang ada waktunya. Ya puji nama Tuhan. Kita langsung ke firman Tuhan. Karena sesudah ini juga kami langsung berangkat Dewan Gembala. Bukan Dewan Gembala, ada panitia 100 tahun GGP. Jadi jam 9, jam 10 pelantikan. Jadi kita ini maraton juga. Ya, pas pula Pak Johan datang. Waduh. Baik, puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Kita buka Markus ya 10. Saudara, Markus 10 ini ayat 46 ya. Ini saya terberkati dengan ibadah pagi. Tapi jauh dengan apa yang saya dengar dan apa yang ketika ada pengkhotbah dari gereja Simalungun, tapi yang saya dapat beda. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu ada pengurapan yang khusus spesial bagi kita masing-masing. Makanya ketika kita baca firman, minta pengurapan yang dari Tuhan. Jadi kadang kita baca ayat itu, tapi yang satu bisa poin keberapa, ayat keberapa, yang satu bisa berbeda-beda saudara. Nah, itu makanya pada pagi hari ini kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua ya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Mungkin kita sudah sering mendengarkan ini, Yesus menyembuhkan Bartimeus ya. Saya akan bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya kok lagi baca ini kok ingat Pak Johan jadinya. Saya katakan amin. Amin. Haleluya, terjadi mukjizat hari ini ya. Tuh Pak Johan secara khusus ada amin. Amin. Jadi tidak kebetulan Pak Johan datang di sini. Ya, ketika saya baca ini kok jadi mengenai buta. Pak Johan tidak sampai seperti itu, tapi kita berdoa supaya bisa normal seperti biasa. Ya, kita langsung saudara. Langsung apa yang kita dapat. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini dan minta pengurapan Roh Kudus atas kita masing-masing ya pada pagi hari ini. Kita hanya membaca bersama, kami menyampaikan, tapi Bapak Ibu
bisa lebih diberkati daripada yang menyampaikan. Karena ini firman Tuhan ini saudara, tergantung hati kita siap dibukakan pada pagi hari ini. Ada amin? Ya, kita lihat di situ. Siapa aja yang ada di situ saudara? Ya, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, di situ saya melihat ada Yesus dan murid-muridnya. Yang berikut orang banyak yang berbondong-bondong. Yang ketiga ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Jadi kita sudah bayangkan saudara, di situ banyak orang banyak yang berbondong-bondong. Ya, Yesus dan murid-muridnya. Ya, setahu kita kan murid Tuhan Yesus kan 12 ya. Berarti Yesus dan murid-muridnya masih bisa dihitung. Masih kita bisa melihat ketika orang buta itu datang. Kalau hanya Yesus dan murid-muridnya itu masih sedikit. Tapi ketika orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Sudah saudara bisa bayangkan, orang banyak berbondong-bondong saudara, ada seorang buta yang mengemis di pinggir jalan. Mungkin dia kesenggol, ketendang, atau banyak faktor. Karena dia di pinggir jalan, dia bukan di rumah, tapi dia di pinggir jalan saudara. Ada banyak orang banyak berbondong-bondong di situ. Tapi kita lihat apa yang terjadi saudara. Kita lihat terus ayat berikutnya. Kita sama-sama belajar. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, kita melihat di sini. Ketika dia mendengarkan bahwa itu Yesus, karena dia tidak melihat, dia hanya mendengar saudara. Tuhan kasih semua alat dalam tubuh kita ini untuk bisa mendengar, untuk bisa untuk bisa kita mengetahui lingkungan kita. Bagi yang punya mata yang lengkap seperti kita, bisa kita melihat, oh ada si dia, ada si A, oh ini istri saya, oh ini suami saya, karena kita melihat. Tapi kalau kita hanya mendengar, kita buta, pasti yang kita dengar, oh ini suaranya suami saya nih. Itu jangan sampai salah dengar suami orang ya kan? Ya. Oh ini, jadi kadang ketok pintu, langkah seseorang pun. Jadi kami waktu kecil, kalau bapak kan suka di kedai gitu kan. Langkah bapak pun kita tahu, belajar. Masih gini kan? Gitu. Terus bapak masuk gitu. Cuman dulu kita kan tertib banget. Sekarang mau ada maknya, ada bapaknya. Kita yang stres, sana yang nggak belajar. Kalau dulu bapak itu gini, masih rumah kami dulu di kampung yang dulu rumah panggung sudah. Kita tahu tuh, padahal dia nggak pakai sendal. Tapi kita tahu begitu, karena di kampung kan nggak ada TV, ya ada pun TV hitam putih. Siarannya TVRI sama TPI doang, ya kan? Mas, siapa yang menikmati itu berarti masih ada di zaman saya. saya suka lihat di Facebook. Berarti kalau menikmati ada bubuk-bubuk, makan singkong, rebus, itu ada di zaman saya katanya. Nah, jadi zaman kita itu saudara, TV hitam putih yang dibuka begini layarnya, gitu. Terus kami nontonnya pakai baterai saudara, pakai baterai dekat itu suruh. Filmnya lagi asik, baterainya habis gitu kan. Nah, ketika bapak datang melangkah seperti itu, langsung saudara kita pendengaran. Karena zaman itu lampu itu di rumah lampu teplok saudara, yang pagi-pagi bikin hitam semua hidung. Haleluya. Nggak tahu, yang mungkin yang di kota tidak merasakan itu. Kalau kami di kampung saudara, ya itulah pagi-pagi. Kenapa hitam hidungmu? Padahal itu hidung dia juga hitam, dia nggak tahu. Pas diginiin, maaf saudara diginiin, hitam semua. Ya itu kita rasakan di kampung. Ya puji nama, itu yang kita nikmati dulu. Tapi indah saudara. Ya ketika dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Berikut, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku."
Saudara, ketika kita mau mengiring Yesus, ketika kita mau mengikuti Yesus, ketika kita mau bertemu dengan Yesus, sekian lama mungkin banyak yang menghalangi kita, saudara. Termasuk suami, termasuk istri. Udah lama sekali-sekali aja kita ibadah. Ya, nafas aja, Natal sama Paskah. Ya, kalau enggak awal bulan aja mah kita perjamuan kudus aja, ya kan? Itu tugas pendeta itu yang setiap minggu ibadah. Terlambat dikit nggak apa-apa lah mah, itu kan. Saudara, apa yang terjadi? Ya, di ayat 49, ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Sebanyak itu orang menegur dia. Diam kamu tahu nggak? Kamu bakal nggak didengarin deh. Kamu teriak-teriak di situ pun bakal nggak didengar. Saudara, seberapa banyak di antara kita mungkin yang sudah lama, sudah beribadah sekian, ya. Kamu itu rajin ibadah, hidupmu begitu saja. Saya aja jarang ibadah. Mungkin bukan dari gereja ini yang mengatakan, dari tempat lain. Hidupku lebih bagus, hidupku lebih enak daripada engkau. Saudara, jangan terkecoh. Ya. Katakan di situ di ayat 48 itu, saudara. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ketika banyak orang berbondong-bondong di situ, saudara, tapi dia tetap teriak Yesus, karena dia percaya bahwa ada satu pribadi yang akan memulihkan dia, menyembuhkan dia saat ini. Makanya dia teriak. Dia tidak peduli. Mungkin kamu diam, kamu bakal gak didengar. Seberapa di antara kita, saudara, dalam mengikut Tuhan sekian lama, mungkin banyak, bukan 1-2 orang yang merendahkan kita. Tetap saudara berteriak, berseru kepada nama Yesus. Kita lihat apa yang terjadi di ayat 49. Ternyata Yesus peduli dengan yang satu orang. Yesus peduli dengan yang minoritas di bangsa kita ini. Yesus peduli dengan kita, saudara, ketika kita berseru kepadanya, saudara. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Wow, keren banget. Pokoknya Yesus bisa dengar ya. Orang sebanyak itu berbondong-bondong, panggillah dia. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, yang mendengarkan segala jeritan hati kita. Kadang kita berdoa, panjang kali doamu, kata suami kita. Doa makan aja kayak doa syafaat, gitu kan? Ada seperti itu, saudara. Jadi kami ada di ibadah pagi itu, sekarang puji Tuhan bertambah. Kadang doa pembukaan sebelum firman kayak doa syafaat, tapi saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ini ibadah pagi ini sungguh ya luar biasa, saya pikir. Dan saya sering diberkati di dalam khotbah-khotbah mereka, saudara. Ya, kami ada di situ Katolik ada, GKPS, HKBP, tapi yang bawa firman itu sintua kami hanya sekali. Jadi yang bikin jadwal itu saya, saudara. Tapi kita ada sharing firman Tuhan di situ. Itu yang paling luar biasa. Nah, kita kembali ke firman. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Wow, mereka memanggil orang buta itu. Saudara, saya yakin ketika kata mereka di situ, mungkin siapa yang menegur dia? Bisa aja murid-muridnya, karena dikatakan di sini bukan murid-muridnya, tapi mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Saudara, kebayang gak kalau kita lagi berseru, berteriak kepada Tuhan, terus tiba-tiba datang seseorang, kamu dipanggil gitu. Ya, kita berseru kepada seseorang. Contohnya di kantor mungkin ada bos kita gitu kan. Udah lama kita ngomong, tidak digubris. Udah lama mungkin. Terus dibilang kamu dipanggil bos ke ruangannya gitu kan. Waduh, ada apa ya? Ya. Ada apa ya saya kok dipanggil gitu kan. Wih, luar biasa gitu. Katakan di sini, kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ada suatu hal yang sangat luar biasa ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka memanggil dia.
mereka nurut, saudara. Kan bisa aja gini, ngapain dipanggil Tuhan? Orang buta aja ini. Tapi di situ mereka, saudara, langsung pergi. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Saudara, di dalam hidup ini ada saja orang-orang yang memberikan spirit kepada kita. Tadi kata Pak Johan, terima kasih Jemaat Philadelphia yang bisa berdoa. Memang kami serius berdoa Pak untuk Pak Johan. Karena Pak Johan itu kami udah rasa yang bagian dari Philadelphia. Emang sudah ya pendeta kami di sini juga gitu Pak, gitu kan. Jadi kita berdoa yang kasih spirit. Saya lihat karena Pak Johan juga suka ke banyak gereja ya. Saya lihat di Facebook itu begitu luar biasa. Pastor cepat sembuh semua. Saudara, ya, itu kata-kata penguatan, saudara. Ya, kata-kata penguatan dikatakan di situ. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara, seberapa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Seberapa kita yang memberikan semangat, memberikan kekuatan ketika dia terjatuh, saudara. Ya, tugas kami hanya memberikan ya mungkin firman Tuhan, khotbah seperti ini, membagikan firman Tuhan. Di pagi hari sekarang ada mesbah, ya, mesbah malam tidak ada lagi karena kesibukan. Ya mungkin bukan di Facebook atau di mana, saudara, sering kasih kata-kata penguatan di Facebook itu, saudara. Ya, nggak usah kata-kata yang menyinggung orang. Itu bahaya, itu akan berbalik kepada kita. Sebagaimanapun sakitnya hati kita, jangan buat di Facebook, saudara. Karena itu seisi dunia akan membaca itu. Dan ada pula ulang tahunnya nanti. Ya, bayangkan saudara, kami setahun lalu khotbah muncul sekarang satu-satu. Tapi kalau kita buat juga yang kesakitan di situ, sakit hati kita, bayar utangmu, saudara, itu akan muncul tahun depan. Utangnya sudah dibayar, tapi statusnya masih ada, bayar utangmu. Saudara, jangan pernah buat status. Saya kadang masih ada di jemaat ini, masih ada. Jangan pernah buat untuk menegur seseorang di Facebook. Tidak perlu. Bila kau menegur seseorang, telepon, WA. Jangan buat di Facebook, saudara. Itu akan membahayakan seisi dunia juga, karena kita menyebarkan virus, saudara. Tapi di sini dia mengatakan, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Itu masih awal, saudara. Kita masuk yang berikut. Nah, saya rindu kita masuk di ayat 50 ini. Sebenarnya intinya di sini, saudara. Haleluya. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Saudara tahu jubah? Baju yang besar yang sampai ke kaki. Tapi yang rindu saya Tuhan mau singkapkan di kita, saudara. Ketika saya mendengarkan di ibadah pagi saya tidak dapat, tapi ketika saya membaca ini saya dapat, saudara. Jubah apa yang kau pertahankan selama ini? Ketika Bartimeus, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Mungkin itulah harta satu-satunya, karena dia orang buta. Itulah yang membalut tubuhnya setiap malam ketika dia kedinginan atau dia di mana. Itulah yang membuat dia mungkin merasa nyaman dengan jubah itu, saudara. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia dipanggil, dia melepaskan jubahnya. Jubah apa yang kita pertahankan selama ini sehingga itu menghalangi kita fokus kepada Tuhan, menghalangi kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika dia buka jubahnya, dia lepaskan, dia datang kepada suara itu, saudara. Dia datang kepada Yesus yang akan mengenakan jubah Kristus. Jubah apa yang kita pertahankan selama ini? Kesombongan, kecongkakan, ya mungkin banyak, saudara. Tidak kita sadari itu ada di dalam hidup kita bertahun-tahun. Kita tidak diceritakan di sini berapa tahun dia buta, saudara. Di situ saya lihat, Tuhan, jubah apa yang saya pertahankan sehingga menghalangi kita
untuk bertemu dengan Yesus, untuk kita fokus dengan Tuhan, saudara. Mari kita cek and cek hati kita pada pagi hari ini, saudara. Bisa jadi, saudara, itulah barang satu-satunya yang paling berharga dalam hidup dia. Itulah yang menghangatkan tubuhnya menurut dia, saudara. Bayangkan seorang buta, kita sudah bayangkan di pinggir jalan. Tapi apa yang terjadi? Perjumpaan dengan Yesus mengubah fokus pikirannya, saudara. Ketika dia tertuju kepada suara itu, karena dia belum bisa melihat Yesus di situ, dia hanya mendengar suara itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ada pribadi yang memanggil dia, yang tadinya dia hanya sedekah. Itulah jubah yang dia pakai. Oh, hari ini saya minta-minta di sini. Hari ini saya di sini. Hari ini saya di sini. Tetapi kita tidak pernah melepaskan jubah apa? Ya, mungkin manusia lama kita, perzinahan, perjudian, mabok dan lain-lain, atau apa, kesombongan, kecongkakan. Hanya Tuhan yang tahu dengan saudara. Saya juga bergumul dengan ini, saudara. Ya, ada juga suatu masalah yang mungkin kita hadapi, tapi Tuhan bilang, lepaskan jubahmu. Jubah apa yang kau pegang selama ini? Kemalasan. Saudara dikasih Tuhan, mari, apa yang ada? Jubah apa yang kita pertahankan selama ini? Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia tidak pusing lagi dengan jubahnya itu, yang mungkin tadinya itu sangat berharga bagi dia. Tapi ketika dia mendengarkan suara itu, mari kenakan jubah dari Kristus, saudara, pada pagi hari ini. Ada amin? Haleluya. Kita pada pagi hari ini masih ada lagi pertanyaan. Tanya Yesus kepadanya. Saudara, ketika dia berdiri, ketika dia menanggalkan jubahnya, dia tidak hanya melepaskan jubahnya. Dia berdiri, saudara. Dia berdiri. Saya ketika merenungkan ini, Tuhan, mungkin masih ada jubah yang saya pertahankan selama ini, yang menghalangi saya fokus dan fokus. Walaupun kita pendeta, hamba Tuhan, masih banyak bisa saja terjadi, saudara. Jangan kita, oh saya ini pendeta, enggak mungkin. Oh, siapa bilang? Ya. Ia segera berdiri dan pergi kemana, saudara? Mendapatkan Yesus. Apakah rumah tanggamu selama ini akur-akur aja? Ya, bisa saja saudara kelihatan mama, papa, mami, papi, tapi di dalam penuh dengan kerikil-kerikil. Karena kita tidak mau melepaskan. Saya kan suami, kau harus tunduk samaku. Mari lepaskan jubah manusia lama, kenakan jubah kerendahan hati. Saudara, apa yang mau kita kenakan pada siang hari ini? Jubah Kristus. Dan saya percaya ketika saya merenungkan juga perjalanan gereja ini, saudara, saya terlalu yakin. Bulan lalu tentang terobosan, dan saya melihat banyak terobosan. Jangan kita bilang terobosan itu hanya duit, salah. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, lebih fokus, itu pun suatu terobosan. Tembok Jericho, ya, yang sekian lama mungkin kita pelihara, tapi akan runtuh, saudara, ketika kita berbangun hubungan dengan membangun mesbah dengan Tuhan. Pada hari ini kita diingatkan lagi, ya, tentang jubah. Jubah apa yang kau kenakan? Ya, hanya Tuhan yang tahu apa yang kita kenakan masing-masing, saudara. Suami istri, ya, sudahilah. Kasihilah istri. Istri tunduklah sama suami. Karena itu teman seperjalanan, ya. Teman seperjalanan kita ketika kita melangkah, kan gak bisa tukar tambah, kan? Dulu ada yang telepon saya, Bu, kalau bisa tukar tambah, saya tukar tambah ini. Saya bilang, kau pikir tambal ban, ya kan? Mau tukar tambal ban, pergi ke bengkel sono, ke Pak Sahata, ya kan? Pergi, kalau sakit hati pergi, sakit hati. Kalau sakit fisik pergi ke dokter. Kalau sakit hati, tadi malam pemuda luar biasa, ya. Sakit hati kemana? Lari ke Tuhan, kemana lagi?
Ya, ini datang kepada Tuhan, saudara. Berdiri. Coba cek. Bisa nggak lirik suaminya gini? Aku masih ada jubah ini apa ya? Maaf ya Pak. Marilah kita sama-sama mengelepaskan jubah manusia lama kita. Kita kenakan jubah Kristus pada hari ini. Ya. Haleluya. Ada amin? Sudah melepaskan jubahnya? Iya. Apa ini kita buat drama tahun ini ya? Coba berpikir, coba Pak Hutasoi dikemas ini ada jubah. Ya. Ya, ini bisa saudara. Karena kita mau bikin lagi nanti episode-episode berikutnya, saudara. Ya, siap-siap. Ibu-ibu siap-siap mau bikin kita untuk berikutnya. Masih ada episode berikutnya. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya. Ayo, Freddy bagi kertasnya. Siapa yang tidak bawa pulpen? Ya, minta dari tetangganya. Lalu tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ketika kita sudah melepaskan jubah, berdiri dan datang kepada Yesus, ada perkataan Tuhan Yesus bagi kita pada pagi hari ini, jemaat GGV Philadelphia. Halo? Tanya Yesus kepadanya. Tanya Yesus kepada Ida, kepada Samrida Purba, kepada Rita Hutabalia, kepada Mardiana Kusumaningsih, kepada Dewan Gembala semua yang ada di sini. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa jawabmu, saudara? Jawab orang buta itu, Rabuni. Saya cek di Google, Rabuni itu guru, supaya aku dapat melihat. Permasalahan dia buta. Permasalahan kita apa, saudara? Saya rindu pada siang hari ini kita tulis di kertas itu. Nanti kita akan berdoa bersama. Apa yang kau minta, tapi dengan syarat lepaskan dulu jubahmu, jubah manusia lama, kesombongan, kecongkakan. Apa yang kamu minta pada siang hari ini, lepaskan jubahmu dan kau berdiri, kau datang kepada Yesus pada pagi hari ini. Saudara, lepaskan jubah. Mari berperkara dengan Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya juga masih ada jubah-jubah manusia lama saya yang mungkin tapi saya terus bergumul dengan Tuhan. Tuhan, saya mau melepaskan apapun itu. Ya. Jawab orang buta, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Itulah pergumulan dia di sini, saudara. Saudara, waktu saya Tuhan ingatkan, waktu kita dulu berapa kali retreat, kita ada api unggun ya. Kan hambanya kertas yang putih sama warna merah ya. Yang merah kan kita bakar. Pagi ini kita nggak usah bakar-bakaran deh. Ya, nggak usah. Tulis di kertas itu. Nanti angkat kertasmu, kita akan berdoa. Tapi lepaskan jubahmu pada pagi hari ini. Jubah. Apapun yang selama ini menghalangi kita datang sama Tuhan, ya, nggak usah nyalain suami. Udah, jangan halang-halangi lagi aku ya. Bukan gitu juga, bukan, ya. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Waktu itu, saudara, saya tulis di kertas itu begini. Masih ada yang belum? Tuhan jawab, belum. Karena ada suatu kerinduan saya yang paling dalam, ya. Ada kerinduan yang paling dalam, belum. Ini bukan masalah harta, tapi ada kerinduan yang paling dalam. Jadi kertas itu tempoh hari saya ganti dompet, terus saya buka, ternyata kertas itu di situ, saudara, yang putih itu. Saya lihat gini, satu pertobatan pokoknya semua gedung. Nah, gedung belum. Tapi mobil ternyata udah ada. Waktu itu kan minta mobil, walaupun cicilan. Yang kedua, rumah. Ya, Tuhan kasih kita rumah, ya. Walaupun belum milik sendiri, ya Pak Johan ya, walaupun, tapi Tuhan kasih rumah. Saudara, nomor 3 apa bla bla bla, saya lihat
Wow, keren. Saat ini saudara, mari rabuni. Rabuni katanya, supaya aku dapat melihat. Wah, luar biasa pada pagi hari ini. Itu untuk orang yang buta. Bagi kita, apa selama ini sakitmu? Mungkin sakit keuangan juga itu sakit. Pemulihan ekonomi. Tapi pada pagi hari ini, kita harus siap melepaskan jubah itu. Ada amin? Kita siap melepaskan jubah manusia lama kita, saudara. Ketika Bartimeus itu dia pergi, saya juga bingung kenapa dia melepaskan jubah ya di sini ya. Padahal ini kan dalam pikiran kita Bartimeus buta, duduk di pinggir jalan meminta-minta, terus disembuhkan sama Tuhan. Ternyata ada lebih dari situ. Ketika dia melepaskan jubahnya, dia berdiri dan mendapatkan Yesus. Saudara, saya merenung berapa hari ini tentang firman ini. Saya, Tuhan, apa yang ini? Tadi malam pas ada di rumah pemuda bintang, suruh besok bawa pulpen. Nah, sekarang tulis, saudara. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Itu untuk Bapak Ibu saya, itu nggak usah diserahkan ke saya. Ya, simpan, nanti kita doakan bersama-sama. Simpan dalam dompetmu suatu saat. Apakah itu? Karena ketika saya melihat kertas yang putih itu, oh, mobil, oh ini, saya conteng sudah. Ternyata udah hampir ada yang belum. Ya, yang belum. Nah, pada pagi hari ini terserah Bapak Ibu. Tapi kalau semua udah merasa aman terkendali, terserah Bapak Ibu. Ya, rabuni, ya sembari menulis, supaya aku dapat melihat. Karena dia buta, kebutuhannya saudara melihat. Kalau dia tuli, kebutuhannya mendengar. Sekarang kalau kita gampang emosi, gampang marah-marah. Ketika keuangan udah merosot, saudara, semua dimarah-marahin. Saudara tulis, lebih sabar. Yang kedua, rumah. Yang ketiga, ini. Supaya maksimal. Bapak Ibu, silakan. Ya, kita akan berdoa. Nanti angkat kertas masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan. Saya terlalu yakin, saudara. Tidak kebetulan saya dapat firman ini. Karena waktu saya mendengarkan itu di pagi hari biasa aja. Tapi ketika saya baca ulang, langsung di hati itu bergelora, saudara. Sepertinya ada yang mendidik. Ada apa ya dengan firman ini ya? Jubahmu, lepaskan jubahmu. Seperti Roh Kudus bilang, lepaskan jubahmu, lepaskan jubahmu. Oh Tuhan, ampuni saya. Seperti itu. Ya, kita lanjut di sini, saudara. Ya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat, hai jemaat Philadelphia? Jawab orang dari Philadelphia, Rabuni. Apa jawaban Bapak Ibu? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, Tuhan Yesus menolong saudara, menjawab saudara pergumulan saudara. Tergantung iman kita masing-masing bagaimana meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa pergumulan saudara? Masalah finansial, masalah anak, masalah semuanya, suami, istri, mertua. Semua ada di sini, saudara. Utarakan, tulis di situ. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia pada saat itu ketika dia datang dan Tuhan Yesus berkata, apa yang kuperbuat bagimu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Guru, supaya aku dapat melihat. Kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Sampai di situ ada satu lagi yang harus kita pertanggungjawabkan. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika terjadi mukjizat di dalam hidupmu, jangan pernah meninggalkan dia. Adakah dia pergi mengambil jubahnya? No. Ketika kita sudah melepaskan, banyak orang seperti itu, saudara. Ketika lagi butuh Tuhan, gak apa-apa lah, aku lepaskan jubah, aku datang. Tuhan tahu kemunafikan kita. Tuhan tahu, saudara, sandiwara kita. Ketika di situ dia tidak pulang, aduh jubahku tadi saya lepaskan, saya mau ambil lagi ya. Tidak, tapi apa yang terjadi, saudara? Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Philadelphia yang begitu dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini saya hanya dapat dari sharing ibadah pagi, saudara.
Tapi saya bersyukur dan ini bisa saya sampaikan dengan ya sederhana mungkin saudara. Dan saya percaya ini mudah ditangkap Bapak Ibu. Ya, sekarang tuliskan apa kerinduanmu pada pagi hari ini. Tapi satu, lepaskan jubah. Dan ketika doamu sudah dijawab, ketika engkau sudah melihat, ketika engkau sudah disembuhkan, ketika persoalanmu Tuhan selesaikan, ketika perekonomianmu Tuhan pulihkan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dikatakan di situ, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa pada pagi hari ini. Saya terlalu yakin saudara, pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari, apa yang harus kau lepaskan? Mari saudara, pemusik boleh maju ke depan. Kita menaikkan pujian, serahkanlah hidupmu. Ya, kita akan berserah. Kita akan doakan kertas-kertas kita yang Bapak Ibu pegang. Saya percaya saudara, cepat atau lambat, ketika kita sudah melepaskan jubah kita, Tuhan mengenakan jubah Kristus, janjinya tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Serahkanlah. Haleluya. Ya, mari kita serahkan. Pegang kertas yang ada di tanganmu. Kita menyanyikan serahkanlah. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab tidak